Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatawaffaqa bi ibadihi al-mu'minun wa bi tawfiqihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada kesempatan subuh atau pagi hari ini melanjutkan surah Al-Anfal ayat 45, 46 dan 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini berbicara tentang karakter yang tangguh, mujahid yang tangguh ketika dia berada di medan perjuangan, apakah itu di medan perang ataupun di medan dakwah, maka dia memiliki karakter yang sabar. Karakter sabar itu merupakan ciri dari Hizbullah, golongan Allah. Karena di dunia ini ada dua golongan yang senantiasa berhadapan, Hizbullah wa Hizbus Syaitan, golongan Allah dan golongan setan. Golongan Allah, mereka dalam definisi para ulama dikatakan siapa yang tunduk atau loyal kepada Allah, ya, tunduk atau loyal kepada Allah, mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi tentunya apa yang itu Hizbullah. Karakter Hizbullah ada dua menurut para ulama. Ada yang menjadi karakter asasi atau yang paling dasar, ada karakter haraki, ada karakter pejuang. Jadi ada yang menjadi sifat dasar yang harus dimiliki bagi siapa yang mengklaim dirinya golongan Allah, dan ada juga sifat pejuang yang harus dimiliki. Sifat pejuang itu lahir dari karakter dasar yang dimiliki Hizbullah. Apa karakter yang paling dasar yang harus dimiliki Hizbullah? Surah Al-Maidah ayat 54, 55 sampai 56. Ya, jadi di situ Allah tegaskan, kita masuk dulu di karakter dasar yang harus dimiliki, karena karakter dasar inilah nanti yang akan melahirkan karakter pejuang. Jadi siapa yang mengklaim dirinya sebagai Hizbullah, dia harus memiliki sifat
Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillah 'alal mu'minin a'izzah 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Ya, hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang mundur? Yang tanda itu mundur. Mundur dari apa? Mundur dari ketundukan dan kepatuhan sebagai Hizbullah. Jadi dia mundur dari golongan Allah. Manusia itu hanya dua. Kalau dia bukan golongan Allah, berarti dia berada dalam cengkraman setan. Dia adalah Hizbus Syaitan. Tidak ada golongan yang ketiga. Kalau dia bukan golongan Allah, pasti dia golongan setan. Itu aja. Siapa di antara kamu yang mundur menjadi golongan Allah, yang tentunya menjadi golongan setan karena dia mundur dari Hizbullah tadi, nanti Allah akan gantikan satu generasi, satu kaum yang lebih baik dari yang mundur itu. Saya tidak menggunakan kata murtad ya. Ya, kata murtad itu bahasa Arab. Ya, saya menggunakan kata murtad. Nanti Allah akan menggantikan satu kaum yang lebih baik dari yang mundur itu, yang mundur dari golongan Allah. Bagaimana cirinya? Ya, ini dia karakter dasar yang harus dimiliki Hizbullah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka itu cinta kepada Allah, mereka itu dicintai Allah dan mereka pun cinta kepada Allah. Itu sifat dasar harus dimiliki Hizbullah. Jadi ciri dari golongan Allah itu cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai mereka. Lalu bagaimana, pertanyaan berikutnya nanti akan berkembang. Bagaimana mendapatkan cinta Allah? Bagaimana menjadi hamba yang cinta kepada Allah, lalu kemudian dia mendapatkan cinta Allah? Itu dijelaskan di dalam surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi jika kamu memang merasa diri kamu itu cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Ikuti aku, niscaya kamu akan mendapatkan cinta Allah. Maka syarat seorang mukmin untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah yaitu fattabi'uni, ikuti aku, ikuti sunnah Rasul, ikuti jalan hidup Rasul. Ya, niscaya kamu akan mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Bagaimana cara hidup Rasulullah SAW yang selalu kita dengungkan, Islam itu rahmatan lil alamin. Dia lupa bagaimana merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Iya, ya dia tahu, wah itu aliran keras itu, wah itu ekstrim. Dia lupa bahwa selama 23 tahun itu Nabi berkurang dakwah untuk merealisasikan rahmatan lil alamin. Jadi jangan dipikir Islam hanya sebatas Islam kan rahmatan lil alamin. Akhirnya apa? Lebih ringan menjaga gereja daripada menjaga masjid. Ya, lebih ringan membubarkan majelis taklim daripada ikut taklim. Ya, kenapa? Itu pemahaman konsep yang salah. Salah dalam memahami Islam. Makanya nanti kita akan masuk kepada sifat harakinya, bagaimana sifat yang tangguh yang dimiliki Nabi bersama sahabatnya untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, Islam rahmatan lil alamin itu bukan sebatas kayak membalik telapak tangan, enggak. Banyak nyawa yang gugur, banyak harta ya,
yang dirampas oleh musuh. Ya, banyak keluarga yang memutus hubungan silaturahim, banyak orang-orang yang berhubungan darah untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, baik. Jadi cinta kepada Allah itu syaratnya. Untuk syarat pertama untuk menjadi hibbullah. Jadi adillah alal mu'minin, a'izzah alal kafirin. Sifat dasar yang kedua adalah lemah lembut dengan sesama mukmin, tapi terhadap orang kafir jangan ditanya. Tegas dalam prinsip-prinsip ilahiyah yang memang dicontohkan oleh Nabi. Jadi jangan kebalik-balik. Giliran orang yang benci kepada Islam, peluk-pelukan, senyum-senyuman, ketawa makan bareng. Giliran orang yang taat kepada Allah, kayak anjing membobok. Oi, ekstremi itu, jamaah Islamia itu segala macam. Kayaknya bencinya kepada orang yang istiqamah dengan Quran dan Sunnah luar biasa. Tapi kepada mereka yang bunuhin, yang sudah lebih 41.000 umat Islam di Gaza dibantai, dibunuhin, makan bareng, foto bareng, senyum bareng, ketawa bareng. Ada apa sebenarnya? Ya. Tapi ketika kita berbicara Islam, kayaknya dia paling Islam dari Islam yang lain. Giliran dalam realisasinya di lapangan, bencinya kepada Islam luar biasa, mesranya kepada musuh Islam. Wow, luar biasa gitu. Iya, ini ada apa ini sebenarnya? Jadi jangan terbalik-balik. Ini menurut Quran, adillah alal mu'minin, a'izzah alal kafirin. Lemah lembut dengan sesama mukmin, tapi begitu tegas terhadap orang kafir. Itulah golongan Allah. Itu golongan Allah. Begitu lembutnya dengan sesama mukmin yang dicontohkan oleh para sahabat di mana dia tahu ada saudaranya yang dalam kesulitan, dia tidak akan menelan makanan itu sebelum saudaranya itu keluar dari kesulitan. Bayangkan, ya, bayangkan Abdullah bin Umar yang berdapat kepada kaki, tapi dia sudah merasa kenyang. Dia berpikir, ini jangan-jangan saudara saya di sebelah ini belum makan, dikirim ke sebelah itu. Sampai kemudian kepala kambing itu mengitari, ada yang mengatakan sekitar 40 rumah, balik lagi ke Abdullah bin Umar. Kepedulian dengan sesama muslim luar biasa, ya, sangat bijak. Ya. Tapi terhadap orang kafir jangan coba-coba. Makanya dalam konsep ukhuwah Islamnya itu luar biasa, ya. Ya. Ciri dari ukhuwah Islam itu Bapak, dan itu bisa diterapkan di lingkungan masjid ini. Kita bisa lihat, kita berada pada apa ini? Kan ciri orang yang punya ukhuwah apa? Level yang paling rendah, salam besar, lapang dada. Lapang dada artinya apa? Gak gampang tersinggung. Dengan sesama muslim itu selalu husnuzon. Jangan terbalik. Sesama jamaah kalau waktu sholat bareng ruku, bareng sujud, tapi mulutnya itu ngicau aja ke sana kemari, curigaannya kayak apa? Iya. Sekarang kita bisa mengukur diri kita.
dengan kecurigaan tanpa bukti di tangan? Apakah kita orang yang punya kepedulian di mana dia menahan diri, lisannya dia tahan, ucapannya dia tahan? Mungkin dia tahu, tapi dia tahu bahwa itu kekurangan, itu aib orang, maka dia mencoba menutupi, karena kewajiban seorang muslim menutupi aib saudaranya, kekurangan saudaranya. Itu hebatnya ukhuwah Islam. Nah, kalau itu saja kita nggak punya, berarti level paling rendah dalam ukhuwah Islam ini kita nggak punya. Lalu bagaimana mewujudkan jamaah yang solid kalau ukhuwah aja nggak ada? Iya. Alhamdulillah. Emang enak sih mempergunjing itu, Pak. Karena di situ banyak buku-buku setan. Setan bermain, makanya semuanya senang. Bergunjing itu enak. Ngomongin orang itu enak. Ngomongin saudara itu enak. Ngomongin panitia, pokok itu gampang. Iya. Manis. Mulus seperti yang lancar sekali ngomonginnya itu. Tapi dia tahu bahwa setiap huruf yang keluar dari lisannya menggugurkan semua amal soleh. Jangan-jangan kita ini tidak ada amal soleh yang tersisa karena lisan kita yang tidak terjaga. Iya. Coba kita merenung sedikitlah. Merenung di malam hari, bangun jam 3, ya, sholat menghadap Allah. Setelah sholat duduk merenung kepada Allah. Ya Allah, hari-hari kemarin ini masih ada nggak tersisa dari amal soleh akibat lisan saya yang terlalu tajam kepada sesama muslim? Ada nggak yang tersisa? Yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Oleh karena itu kita membutuhkan perenungan. Lakukan perenungan supaya amal kita itu bisa terjaga. Orang bilang muhasabah, orang bilang itulah introspeksi. Ya, baik. Sifat dasar berikutnya apa? Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna. Dia siap berjuang di jalan Allah. Dia tak peduli apa omongan orang. Pak, kalau omongan orang mau dibalas semuanya, mau dihindari semuanya, repot kita. Omongan orang itu anggap aja hiasan dari penggugur dosa. Karena Bapak tidak akan bisa melangkah. Aduh, begini nanti gak enak. Apa kata kelompok ini? Kalau begini gak enak, apa? Gak akan jalan. Oleh karena itu, jadikanlah omongan orang itu penggugur dosa-dosa kita. Biarin aja dia itu ngomong siang dan malam. Itu urusan dia. Tetap aja ikhlas di jalan Allah. Insya Allah itu penggugur dosa. Itu penggugur dosa kita. Jadi Bapak berusaha level, ya. Tapi juga jangan keenakan yang terus mempergunjing. Iya, kumwal hasan. Fa'in al-hasanata kulul hasanah kama ta'kulun nar. Hati-hati kamu dengan sikap iri. Karena sikap iri itu menggugurkan pahala. Hasanah, kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu, habis gak ada yang tersisa. Semangat kayak apa? Ngomongin saudaranya semangat luar biasa, tapi giliran menghadap Allah, no. Kemana sholat jamaah dia 5 kali sehari semalam di ikhlas? Gak ada yang tersisa. Lisannya tajam yang menggugurkan semua. Ya, kepada Bapak yang saya hormati, oleh karena itu pelihara lisan kita. Kan kata Nabi apa? Yang paling banyak memasukkan orang
semaksimal mungkin bisa menjaga amal solehnya. Yang jaga itu bukan orang lain, kita sendiri kok. Semaksimal mungkin menjaga amal soleh. Banyak-banyak istighfar. Baik, dari sifat yang paling dasar tadi itu, sifat dasar dari Allah, ya, cinta kepada Allah. Apalagi lemah lembut dengan orang lain, tegas dalam melangkah, siap berjuang di jalan Allah, dan dia hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Ayat 55 ya. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Tunduk loyal hanya kepada Allah. Ini sifat dasar. Dari sifat dasar ini, siapa yang memiliki sifat dasar ini sebagai Hizbullah, itu nanti akan melahirkan karakter mujahid. Dan karakter mujahid itu sabar. Sabar itu apa? Tangguh. Sabar itu apa? Gak mudah goyah. Kayak apa? Lihat saja Nabi, lihat para sahabat. Ketika mereka sudah mengikrarkan la ilaha illallah, lebih baik engkau mengambil seluruh harta saya daripada engkau merenggut keyakinan saya. Itu sahabat. Lihatlah Zinira, gadis Romawi yang baru masuk Islam, kemudian dia jadi budak, diperjualbelikan, dibeli oleh Umar. Malam hari Umar ngintip di kamarnya. Loh, kok ini budak saya kayaknya bacaannya kayak bacaan Muhammad, kata Umar. Umar belum masuk Islam. Karena Umar masuk Islam awal tahun 6 kenabian. Ada juga yang bilang akhir tahun ke-5 kenabian. Ngintip dia di kamar. Loh, ini budak saya, kata Umar. Bacaannya saya sama dengan bacaan Muhammad. Malah tunggu pemulasan saya, kata Umar. Apa terjadi? Besok waktu subuh, budaknya itu diseret keluar, dibawa ke lapangan. Dia ambil cambuknya, dia cambuk habis-habisan budak ini. Ternyata kamu sudah jadi pengikut Muhammad. Dia siksa dan dia berhenti setelah matahari sudah waktu duha. Umar kecapean, dia duduk. Datang Abu Jahal. Umar, ada apa denganmu? Kata Umar, demi Allah, saya duduk di sini karena saya capek mencambuk budak saya. Dia jadi pengikut Muhammad. Kata Umar, ambil aja, kata Umar kepada Abu Jahal, ambil aja. Sama Abu Jahal diambil, dicambuk, disiksa sampai dia juga kelelahan. Duduk di samping Umar, ngobrol berdua. Lagi ngobrol berdua, datang anak remaja. Kata Abu Jahal, itu ambil aja tuh, itu budak, kalian siksa, kata Abu Jahal. Disiksa budak itu oleh anak remaja, diseret ke bilik. Setelah bosan dibalikin lagi ke Abu Jahal. Udah masuk waktu subuh. Bayangkan bapak-bapak, dari subuh dia disiksa sampai waktu subuh. Kata anak remaja, wahai Abu Jahal, ambil tekad, sudah bosan. Abu Jahal maju, dikeluarkan sakurnya, sakur Arab yang bengkok itu. Ya, Zinira disenderin Zinira di pohon. Ya, setelah disenderin itu, Abu Jahal dicungkil kedua mata. Dicungkil kedua mata, berlumuran darah. Puas Abu Jahal, dia sangat puas. Udah dicambuk, udah disiksa, sekarang sudah nggak punya mata. Jadilah dia Zinira, nggak bisa membedakan mana maaf, mana sial. Tapi dia tidak berhenti berzikir kepada Allah, dan zikir ketika itu sangat sederhana, kayak kita
Kita sekarang zikirnya wah, pada bikin zikirnya macam-macam. Selawatannya macam-macam juga sekarang ini. Banyak banget versinya. Dulu cuma la ilaha illallah, namanya awal-awal Islam. Apa zikir kemudian menjadi murtad, mundur? Sabar, ingat, sabar. Itu sifat pertama dari seorang mujahid, seorang pejuang. Nah, itu ada di ayat 45 surah Al-Anfal. Idza laqitum fi'ah fasbutu. Kalau kamu berhadapan golongan orang kafir, sabar, hendaknya kamu teguh pendiriannya. Jangan lari. Kalau dalam peperangan, jangan lari. Dalam mempertahankan keyakinan, jangan lari dari serangan orang-orang yang menyerang atau orang kafir. Pas betul, maka dia teguh, dia nggak mundur sedikit pun, Pak. Dia nggak mundur. Walaupun sudah nggak punya mata, tapi dia hanya mendekatkan diri kepada Allah. Tuhan saya hanya satu, kata zikir. Sabar, sifatnya. Dan itu semua dialami oleh para sahabat. Bapak ingat Utsman bin Affan diapain dia? Ditangkap paman-pamannya, digulung di dalam tikar, digulung di tikar, lalu dibuat kayak kambing guling. Di siang panas terik matahari, di bawahnya dinyalain api. Lalu Utsman bin Affan masih muda, kan dia masuk Islam umur berapa? 26 ya, 26 tahun. Jadi ini pastilah sakit ini. Sore hari, ini dari pagi, sore hari dibuka, melepuh. Gak ada yang melepuh. Gak ada yang melepuh. Ibnu Sinan Ar-Rumi yang sampai hilang ingatan itu, begitu beratnya siksaan yang diterima. Khabbab al-As yang dibakar hidup-hidup, Sa'ad bin Abi Waqqas yang disetrika punggungnya, Ammar bin Yasir yang dicelupkan kepalanya ke dalam air sampai antara sadar dan tidak. Si Yasir sendiri dibunuh, Sumayyah ditusuk kemaluannya dengan tombak, tembus sampai tengkuknya kayak sate. Dan dia syahidah pertama dalam Islam. Demikian sahabat-sahabat, semua pernah mengalami. Bahkan Nabi sendiri pun pernah pingsan seharian Nabi itu. Oleh siapa? Ibnu Mu'ayyid. Nabi itu kalau waktu duha, Pak, itu kan ada Hijr Ismail ya. Hijr Ismail itu ada tembok-tembok yang tingginya kayaknya 120 cm ya. Itu Nabi sholat sunnah di situ 2 rakaat. Lagi sholat, datang Ibnu Mu'ayyid naik di atas Hijr Ismail, dia loncat di atas leher Rasulullah SAW. Nabi jatuh pingsan, dikira udah mati. Sampai Abu Bakar disiksa ketika dia teriak-teriak, apa kalian membunuh orang yang hanya menyatakan Tuhan saya Allah? Dia lari ke Masjidil Haram untuk melihat Rasulullah. Itu semua sahabat Nabi mengalami hal yang sama. Tapi apa di antara sahabat Nabi ada yang mundur? Tidak, semuanya menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Ibnu Sinan dirampas dan diambil seluruh hartanya di Mekah ketika dia menghijrah ke Madinah. Yang penting kata Ibnu Sinan, engkau membiarkan saya menyelamatkan keyakinan saya ini, kata Ibnu Sinan. Belum Abu Salamah dengan Ummu Salamah, anaknya putus tangannya karena berhutang, hanya karena masalah mempertahankan keyakinan. Anak kecil putus tangan. Itulah cara sahabat mempertahankan keyakinan. Itu sifat dasar dalam perjuangan dakwah harus dimiliki oleh umat Islam. Kalau dia tidak sabar, Pak, ya
dibeli akidah itu, dibeli imannya. Namun bukan direkam, jadi saya enaknya ngomong dah. Kalau dia tidak punya sifat sabar, dikasih uang 50.000 juga dia siap jaga gereja. Dikasih nasi bungkus dia udah siap membubarkan taklim. Dia punya sifat. Bukan hanya kepada sifatnya jamaah atau umat Islam secara umum, kepada ustaz pun harus demikian. Kalau ustaznya nggak sabar, dijual agama ini. Yang memperdagangkan agama ini yang pinter. Coba yang jual agama di luar sana siapa? Dengan Yahudi, dengan Israel, Istiqlal dan segala macam. Siapa yang melakukan itu? Yang pintar, bukan orang bodoh. Inilah kata Nabi ini, yahdihudinahu bi'aradin minad dunya. Allah akan menyaksikan mereka menjual agamanya karena mencari kehidupan duniawi. Nyari keuntungan materi, dia jual agamanya. Bandingkan dengan Sayyid Qutb, Bapak Ibu, maafkan Ibu ya, Bapak Sayyid Qutb, ketika dia diseret menuju jantan Tuhan, tiba-tiba ada mobil jeep menyusul di belakang, kenceng banget. Orang pada heran, ini siapa yang datang? Ternyata dia seorang kolonel. Dia seorang kolonel. Tunggu, kata sang kolonel, jangan digantung dulu, tunggu. Akhirnya ditunda, nggak naik di atas gantung dulu, ditunggu tuh sang kolonel. Saya tutup diberikan selembar kertas tanpa tulisan, dan sang kolonel meminta, saya tutup, tolong engkau tanda tangan di kertas putih ini. Engkau akan bebas dari segala tuntutan. Gak ada tulisan, gak ada apa, suruh tanda tangan. Apa jawaban saya tutup? Telunjuk yang selalu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, tidak akan sudi menulis satu huruf pun kepada penguasa yang takut kepada Allah. Kata sang kolonel, saya duduk, tapi engkau akan dibunuh. Kata saya duduk, saya sudah rindu ingin bertemu Allah. Nangis kolonel itu. Naiklah di atas, udah mau dimasukkan tali di kepalanya, di leher. Datang seorang syekh dari Al-Azhar. Kata syekh, saya tutup, aku datang hendak membimbing dirimu mengucapkan la ilaha illallah sebagaimana disunnahkan bagi setiap muslim mengucapkannya di akhir hayat. Kata sang syekh dari Al-Azhar. Apa jawaban beliau? Saya tutup berdiri lalu, hai kamu, dengan la ilaha illallah kami mati di tiang gantungan, dan dengan la ilaha illallah kalian mencari sesuap nasi. Dengan la ilaha illallah kami mati di tiang gantungan, dan dengan la ilaha illallah kalian mencari sesuap nasi. Kata saya, syekh itu mengaku, dimasukkanlah tali di leher, berdiri di atas bangku, bangku itu ditendang. Syahidlah saya duduk di tiang gantungan. Itulah sabar. Sabar. Ya
Ya Allah, orang sekarang diminta pendapat, semua menjadi halal, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Bayangkan kacau balaunya keyakinan kita ini. Siapa itu semua? Orang pintar, bukan orang awam, itu orang pintar. Ketika dia dibawa ke persidangan, Jaksa Agung Mesir Abdul Qadir Audan diperintahkan oleh Raja Mesir supaya menghukum gantung, menghukum mati semua tokoh-tokoh Islam. Apa kata Abdul Qadir Audan? Saya hakim, tapi saya muslim. Gak kayak kita sekarang, semua jadi halal asal dapat jabatan. Saya hakim, tapi saya muslim. Akhirnya dia di penjara, menulis sebuah buku dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Islam dan Perundang-undangan, Abdul Qadir Audan. Sebelum saya tutup digantung, dia dulu digantung Jaksa Agungnya, karena dia tidak mau menghukum mati para ulama yang istiqamah. Sabar. Maksud saya mengangkat semua cerita ini, artinya apapun posisinya. Saya tutup diminta oleh Al-Faruq itu jadi apa ya? Menteri Sosial. Dia itu Menteri Sosial kalau dia mau, tapi dia lebih memilih yang gantungan. Orang sekarang, kita ini sekarang ya mau bolak-balik cara. Namun dibilang itu satu pas betul. Kemudian Allah tegaskan, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Itu sifat kedua. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, mudah-mudahan kamu meraih kemenangan. Jadi teguhkan pendirianmu, dekatkan dirimu kepada Allah. Dua sifat dari 6, ada yang mengatakan 8, karakter haraki, karakter berjuang yang harus dimiliki oleh Hizbullah. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita membaca ayat 45. Nanti kita akan lanjut di ayat 46 dan 47. Karena saya kan sudah siap dulu. Ya, kita buka sesi jawab. Jika ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan menjual agama? Oh iya. Apa yang dimaksud Nabi dalam hadisnya? Ya bi'udinahu bi'aradin minan dunia. Mereka menjual agamanya hanya karena mencari kehidupan dunia. Kemarin 17 Agustus ya, ada yang ikut upacara? Ya, demi menjaga ini tidak boleh. Jadi entah sejak kapan perasaan baru tahun ini yang pakai jilbab tidak boleh menjadi pasukan Paskib. Sebenarnya tujuannya apa itu, Pak? Pastilah mereka punya tujuan. Mereka punya tujuan, tidak hanya popularitas. Ya, tidak hanya popularitas. Pasti karena ingin mempertahankan sesuatu. Tapi kita tidak boleh menyebutkan ini dan seterusnya ya. Atau contoh yang lain. Kan dia ini juga dulu yang pernah memfatwakan. Dulu fatwanya apa?
hubungan bebas seksual di luar sana itu sama dia diperbolehkan. Dia juga nih orang sebelum dia menjadi kepala, kan dulu dia rektor, dia juga ya. Tapi herannya anaknya pakai jilbab. Anaknya pakai jilbab. Sampai karena saking isengnya, banyak yang iseng ngomong gini, ya udah kalau nggak boleh, ya udah saya mau cobain anak kamu. Saking isengnya di medsos itu, pasti dia nggak ridho. Jadi contoh-contohnya mungkin kalau ini, jadi bukan bahwa agama itu adalah artian tapi ditukar dengan urusan duniawi, bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk yang lain, atau sesuatu yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, keluarlah fatwa yang amburadul. Kenapa? Karena faktor duniawi. Inilah contoh-contoh orang yang menjual agamanya karena urusan dunia. Susah sekali kita sekarang mencari ulama yang bisa diteladani. Susah sekali. Karena Nabi juga sudah memprediksi dalam hadisnya, inna min asyaratis sa'ah ayyul ma'al ilmu wa yisbatal jahil. Di antara tanda-tanda akhir zaman itu, ulama istiqamah itu sudah pada kembali kepada Allah. Dan yang tinggal cuma ulama-ulama jahil. Contohnya Buya Hamka yang begitu tegas mengharamkan Natal bersama ketika jadi ketua MUI. Kemudian Alam Syahratul Prabowo Negara maksa beliau supaya dicabut, tapi Buya Hamka nggak mau. Lebih baik saya mundur jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa saya. Akhirnya mundur dari ketua MUI, dan akhirnya fatwa itu dicabut. Tapi yang cabut bukan Buya Hamka, MUI. Ya, MUI yang cabut. Apa kata Buya Hamka? Fatwa boleh dicabut, tapi ketetapan Allah tidak pernah berubah. Tidak. Ketika fatwanya begitu. Nah itu contohnya. Jadi kalau dia mau mencabut fatwanya itu, pasti dia akan mendapatkan sesuatu, posisi kan, jabatan kan, materi kan, tapi dia Buya Hamka juga dipenjara karena masalah ini kan, tapi dia tidak mau. Maka dia lebih memilih untuk dipenjara daripada mundur. Nah itulah orang-orang yang istiqamah. Kata Nabi, orang ulama istiqamah ini udah pada berpulang ke rahmatullah, dan yang tinggal ulama-ulama yang jahil. Wa yusbatal jahil. Pada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, sahabat ini Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi, Rasulullah, kami dalam kejahilian, kemudian agama ini datang membawa cahaya buat kami. Apakah setelah ini akan ada kegelapan? Kata Nabi, iya. Apakah nanti setelah kegelapan akan ada cahaya? Kata Nabi, iya, akan ada cahaya lagi. Walakin fihi dakhal. Tapi ketika itu agak sama, dan itu kan asal. Si pelana ya Rasulullah, coba ceritakan kepada kami wahai Rasulullah, apa itu? Kata Nabi apa? Pertama, du'atun ala abwabi jahannam. Akan lahir di akhir zaman dai-dai yang mengajak memasuki pintu neraka jahannam. Bayangkan, ini hadis Bukhari Muslim, riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Dai-dai yang mengajak memasuki pintu-pintu neraka jahannam. Bayangkan kalau ustadznya saja, dai-nya, dakwanya itu mengajak masuki pintu neraka jahannam. Apa maksudnya? Menghalalkan yang haram,
semua udah kebalik-balik. Ya, nggak bisa lagi dibedakan warna putih. Ya, baik, ada yang lain? Gak ada. Nah, ini kalau udah ada itu enaknya, berarti udah paham semua atau ngantuk semua gitu. Tapi saya harus berusaha. Saya yakin bahwa Bapak akan ngantuk. Saya juga perhatikan bahwa Bapak akan ngantuk. Kan Bapak tahu, sebenarnya saya ini kalau ngisi tausiah memang dari dulu membuat membara. Cuma kesini katanya harus distabilkan. Ya, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi didatangnya ya udah ada Pak ini dari Mabes itu, ya udah jalannya biasa-biasa aja. Ya boleh itu aja biasa-biasa aja. Masalahnya saya kecil saya bilang emang begini modelnya. Jadi, merubah itu butuh waktu lama. Dan itu kadang-kadang tabu, artinya udah datar-datar aja tiba-tiba meledak-ledak itu karena karakter lama yang terbentuk. Ya, jadi seperti itu. Baik bapak yang berikan Allah SWT, kita tutup pertemuan kita pagi ini dengan doa bersama.